Assalamualaikum guys, kalian udah tahu berita ini atau udah baca berita ini? Satu kasus penipuan yang menyangkut Gubernur Jawa Timur yaitu Bu Khofifah. Jadi di sini, di kasus ini Bu Khofifah itu dijadikan bahan penipuan oleh para komplotan penipu. Jadi penipuan sekarang itu memang luar biasa. Gubernur aja dijadikan bahan penipuan untuk menipu banyak orang, karena mereka juga menggunakan teknologi masa kini. Nah, ini cukup mengkhawatirkan ya. Semakin berkembangnya teknologi, para penipu itu juga memanfaatkan momen-momen ini untuk menipu orang. Jadi di video ini aku akan membahas tentang penipuan ini, bagaimana penipuan ini itu bisa terjadi, bagaimana cara mereka membuatnya, terus apa yang harus kita waspadai. Biar kita semua itu sedikit-sedikit tahu tentang hal-hal seperti ini. Untuk apa ya? Untuk biar kita itu lebih waspada. Oke, terjadinya penipuan ini karena ada video di dalamnya itu Bu Khofifah di situ sedang menawarkan sepeda motor ya dengan harga yang cukup murah yaitu 500.000, tapi sistemnya nggak COD. Jadi sistemnya transfer, motor-motor baru, motor-motor bagus ditawarkan dengan harga segitu. Nah, jadi buat orang-orang yang nggak jeli, nggak mencari tahu sumbernya yang pasti, mereka langsung percaya aja, apalagi itu adalah salah satu orang nomor satu di daerah situ ya, Jawa Timur ya, gubernur kan ya. Orang-orang pada percaya seperti itu. Nah, video ini disebarkan melalui media sosial dan banyak orang yang percaya, bahkan korbannya itu udah sampai 100 orang kayaknya, dan uang korban penipuan ini udah sampai puluhan juta tentunya. Nah, sekarang bagaimana cara mereka membuat penipuan ini? Jadi mereka itu menggunakan teknologi ya, mereka menggunakan modusnya deepfake yang berbasis AI, menggunakan AI. Nah, apa sih deepfake ini? Jadi deepfake ini mereka itu bisa membuat sebuah rekayasa video, suara yang mirip dengan aslinya. Ya, contohnya Bu Khofifah ini. Jadi memang ya, AI itu banyak membantu orang, tapi ya jadi ancaman juga bagi kita semuanya karena para penipu juga memanfaatkan perkembangan teknologi ini. Memang mereka itu bisa membuat videonya, bahkan suaranya hampir 100% mirip dengan aslinya. Kalau orang yang nggak jeli pasti langsung percaya. Kalau cuma kita lihat sekilas aja, orang itu bakal percaya. Nah, saya berikan contoh-contohnya lagi. Banyak sebenarnya video-video artis yang diedit seperti ini juga untuk salah satunya untuk promosi judi online. Nih, saya berikan contohnya videonya ya. Nah, ini salah satu contoh videonya. Kalian bisa dengar suaranya mirip banget. Padahal ini cuma editan aja. Saya sendiri, yaitu Nagawin. Ini menggunakan AI ya. Kalau kalian lihat gerakan-gerakan mulutnya itu kayaknya kalau kita cuma lihat sekilas itu ya memang lembut banget, kayak nggak terlihat itu editan. Ini lagi salah satu contohnya lagi. Kalian tahu kan siapa ini? 1 juta sampai 10 juta dengan cepat. Nah, videonya diedit juga seperti itu. Banyak, jadi sebenarnya banyak banget video-video artis itu di edit seperti ini, banyak banget. Nah, jadi kalian itu harus hati-hati, jangan mudah percaya dengan hal seperti ini. Ini semuanya menggunakan teknologi AI. Terus apa yang harus kita waspadai? Jangan mudah percaya dengan hal-hal seperti itu di dunia internet, di media sosial, apalagi yang bersangkutan dengan uang, dengan orang-orang yang nggak benar-benar kita kenal. Dan kalian itu harus hati-hati. KTP itu harus kalian jadikan sekarang ya, jadikan sesuatu yang benar-benar private, benar-benar dokumen pribadi yang penting banget untuk kalian, kecuali ya kalian mengurus dokumen atau berkas-berkas kalian itu di desa, untuk dokumen penting kalian di desa, atau untuk suatu persyaratan di aplikasi yang terpercaya, misal kalian mengajukan pinjaman atau membuka rekening seperti itu, atau benar-benar yang minta itu adalah orang yang kalian kenal. Tapi kalau berhubungan dengan orang yang nggak benar-benar kalian kenal dan minta KTP, itu hati-hati. Atau kalian itu menguploadnya di media sosial, itu hati-hati ya, karena dari KTP aja itu udah bisa bahaya banget. Kan belum lama ini ada kasus tuh kan, dari KTP aja orang itu tiba-tiba mendapatkan tagihan pinjol. Dari KTP itu mereka bisa mengajukan pinjol. Loh, padahal kan sekarang aplikasi-aplikasi pinjol itu harus menggunakan verifikasi wajah kan, tapi dia bisa membuat sebuah video dari foto KTP yang ada di situ. Jadi dari foto yang ada di KTP itu mereka itu bisa membuat video rekayasa untuk memverifikasi wajah. Jadi seolah-olah dia itu benar-benar hidup
Dan dari situ bisa diterimalah mengajukan pinjol dari KTP-nya orang. Jadi orang yang nggak tahu yang punya KTP ini tiba-tiba dapat tagihan gitu kan, didatangi debt collector seperti itu. Padahal dia nggak tahu ya, karena kebocoran data seperti KTP itu. Oke, jadi seperti itu. Jadi intinya pesan yang terakhir, jangan mudah tergoda dengan tawaran mendapatkan uang dengan cara mudah, mendapatkan barang dengan harga murah, dan mendapatkan tawaran-tawaran dari orang-orang yang nggak pernah kita kenal, nggak benar-benar kita kenal. Ya, di zaman teknologi seperti ini kita harus benar-benar berhati-hati menggunakan teknologi media sosial. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton.